Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas daripada seputar yang lagi rame dan yang lagi viral sekarang ini. Jadi saya sekarang tidak untuk kajian dan tidak untuk mengisi kajian, melainkan saya hanya meluruskan atau membenahi daripada ada seorang ustazah yang tengah viral yang membahas daripada seputar kajian kitab Fathul Izar. Kajian Fathul Izar ini yaitu karangan daripada Kiai Abdullah Fauzi Pasuruan. Ini kitab yang memang membahas seputar berhubungan badan, kemudian membahas daripada gaya ketika bersenggama, jima dan lain-lain. Itu di dalam kitab itu memang tertera dan dijelaskan semua. Kitab Qurratul Uyun, Fathul Izar, ini dua kitab yang biasanya dipelajari di pesantren. Dan apakah kitab yang semacam ini tidak bisa atau tidak boleh diamalkan? Kalau bagi saya, Fathul Izar sama Qurratul Uyun ini sebenarnya dua kitab yang boleh diamalkan, tetapi jangan dipublikasikan. Ya, ini ada seorang ustazah yang naik daun, kemudian yang ingin viral dan membahas seputar kajian fikih ini. Beliau menyatakan bahwasannya kajian ini adalah kajian fikih, bukan membahas daripada akhlak. Iya, memang betul ini mengenai fikih, bukan akhlak. Tetapi di sana konten yang semacam itu adalah termasuk juga mencemarkan atau juga mencemarkan daripada nama baik pondok masing-masing. Jadi stop buat konten vulgar yang seperti itu. Jadi kontennya ini menurut saya terlalu vulgar dan terlalu arahnya itu hal yang tidak pantas yang untuk diucapkan daripada lisannya seorang ustazah, lisannya seorang perempuan. Ya. Jadi stop buat konten yang seperti itu. Mentang-mentang ingin viral, mentang-mentang beliau ini sudah menguasai daripada kitab Qurratul Uyun sama Fathul Izar. Bukan hanya cuman menguasai. Ya, beliau fasih daripada menjelaskannya. Tapi untuk apa? Apakah untuk edukasi? Apakah untuk popularitas? Atau apa? Jadi stop membuat konten yang semacam itu. Bagi saya itu tidak senonoh atau kurang pantas bagi seorang perempuan yang menjelaskannya. Bukannya mengamalkan ilmu itu bukannya hanya milih-milih. Semua wajib mengamalkan ilmu dan semua wajib belajar ilmu agama. Tetapi harus tahu kondisi dan harus tahu tempatnya. Sebaiknya konten yang seperti itu tidak harus dipublikasikan. Ya. Jadi gini, ada seorang ustazah ini yang membahas daripada kajian kitab Qurratul Uyun, kitab Fathul Izar. Nah, orang yang mendengarkan, orang laki-laki yang mendengarkan itu pasti ada rasa syahwat, pasti akan berpikiran yang tidak. Ya, itu pasti. Jadi sebelum membuat konten seperti itu, seharusnya berpikir terlebih dahulu. Apakah konten saya ini, video saya ini lebih banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya? Kalau lebih banyak mudaratnya, lebih baik stop
tidak usah membuat konten kitab Fathul Izar lagi. Banyak kitab-kitab versi yang lain yang menerangkan Fathul Qorib, menerangkan bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya sholat. Kemudian ada kitab banyak Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ya, I'anah itu banyak. Kenapa harus kok milih kitab yang ini? Apakah kitab ini menjelaskan daripada bersenggama, jima, kemudian gaya plus 69 katanya, kata si ustadzah ini sebenarnya kurang pantas diucapkan daripada lisan perempuan. Karena sangat malu saya melihat daripada kontennya beliau ini. Ya, saya sangat malu dan saya resah juga melihat konten seperti ini. Saya juga kasihan kepada beliau. Kenapa? Karena nantinya pasti akan dilihat sama anak-anak dan cucunya. Ya. Jadi konten itu seperti jelas tidak sopan. Konten yang seperti itu jelas tidak sopan. Kemudian tidak lucu dan tidak etis. Ya. Semua konten vulgar tentang kitab Qurratul Uyun itu dan lain-lainnya itu tidak seharusnya dikonsumsi oleh publik. Kitab Fathul Izar sama Qurratul Uyun ini seharusnya tidak dikonsumsi oleh publik. Karena ini sangat berpengaruh bagi masyarakat, bagi generasi, dan bagi pemuda. Ya. Kemudian apalagi dipamerkan oleh santri. Bahaya ini. Ya, apalagi mempublis adalah santriwati yang ceramah, yang menerangkan itu adalah seorang ustazah. Ya, seorang santriwati ini jelas sangat tidak sopan. Ya. Bukannya saya melarang mengamalkan ilmu, bagus, itu adalah ilmu. Memang keterangan di kitab seperti itu. Tetapi harus tahu kondisi dan tempatnya. Seharusnya tidak dipublikasikan. Dan kemudian jangan sampai menghalalkan segala cara untuk demi konten. Nah, di sini banyak. Dengan segala cara orang itu sekiranya bisa naik, kemudian bisa viral, ini banyak. Apakah tidak sadar? Ya, nama baik pesantren sedang dipertaruhkan. Ya, nama santrennya ini sedang dipertaruhkan. Jangankan pesantren, kiainya pun juga dipertaruhkan. Kenapa kok bisa santrinya berani untuk menerangkan daripada kitab ini yang isinya adalah tentang berhubungan badan? Bagaimana seumpama kalau ditonton oleh anak yang masih di bawah umur? Bagaimana nanti dampaknya? Ya, pasti yang mendengarkan ini akan timbul rasa syahwat, akan timbul rasa nafsu. Ya, karena tidak ada sebab tanpa musabab. Jadi tidak akan timbulnya nafsu tanpa yang menyebabkan. Siapa yang pertama menimbulkan itu? Jadi ada sebabnya. Apakah konten seperti itu bukankah termasuk edukasi? Saya jawab, saya tanya, edukasi apa yang didapatkan masyarakat dari konten-konten seperti itu? Kalau seumpama konten seperti itu termasuk edukasi, edukasi yang sebagaimana? Yang seperti apa? Apa yang didapatkan oleh masyarakat? Ya. Contoh seperti beliau mengatakan, jika bibir wanita tebal, maka si vaginanya ini juga tebal. Apabila kok bibirnya ini tipis, vaginanya juga tipis. Saya tidak setuju dengan perkataan yang seperti itu. Ya. Mana akhlak malu ciri khas pesantren yang kita warisi dari para guru kita? Mana rasa malunya? Menurut saya ustadzah yang ini
ustazah satu ini tidak mempunyai rasa malu. Ya, mentang-mentang sudah menguasai kitab Rutuluyun sama Fathul Izar, kemudian dipublikasikan, dibuat konten, dibuat bercandaan, ini sangat tidak lucu. Malu, malu daripada pondoknya, malu daripada gurunya. Terus kemudian, apakah mewarisi daripada guru kita yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW? Baginda saja Nabi Muhammad tidak pernah menyebut kata-kata vulgar. Beliau, ya, dan selalu memakai bahasa kiasan, tidak ucapannya ini tidak terlalu vulgar, tidak bilang maaf, tidak bilang vagina, tidak bilang gini-gini. Itu adalah suatu kiasan, ya, Rasulullah ini. Dan atau pakai kata yang majas untuk menjelaskan hal-hal yang semacam ini di halayak umum. Jadi ini sangat tidak pantas. Ya, kita tidak harus punya pikiran yang sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Meskipun kita beda pendapat, beda pikiran, tapi harus kita sama-sama mikir apa yang didapatkan membuat konten seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ini ditonton jutaan orang, ribuan orang, apalagi ditonton sampai anak kecil di bawah umur. Ini bagaimana? Saya sebenarnya kasihan sama ustazah yang satu ini. Ya, saya sangat kasihan. Bagaimana nantinya anaknya, cucunya ini bisa melihat kontennya. Saya ini kasihan. Dan beliau juga mengatakan tadi yang pernah saya bahas, apabila termasuk bibir seorang wanita ini tebal, maka maaf, vaginanya juga tebal. Saya termasuk tidak setuju dengan pendapat itu. Ya, itu bukan kalam ulama. Ingat, itu bukan kalam ulama, bukan ucapannya seorang ulama. Tetapi dinisbatkannya juga bukan ke ulama, tapi apa? Tapi ke ahli firasat. Ini bukan ucapan ulama. Jangan mengatasnamakan ulama. Jangan mengataskan daripada suatu ucapan ulama yang sekiranya orang ini mempercayainya. Jangan. Ini bukan ucapan ulama, tetapi ahli firasat. Kemudian disebutkan dalam kitab-kitab hanya untuk istiqnas. Ya, hanya untuk istiqnas. Atau sekedar tambahan. Seperti itu. Bukan disampaikan sebagai sebuah kebenaran absolut yang wajib diyakini dan tidak boleh dikritisi. Ya, qala ahlur qarasah wal khair bin nisa idza kana fahumul mar'ah wasi'akan farajiha. Ini adalah bukan termasuk daripada ucapan ulama. Ya, saya termasuk orang yang tidak mempercayai ucapan yang seperti ini. Ya, ini adalah konten yang kurang pantas bagi saya. Ini konten terlalu vulgar sehingga masyarakat, anak kecil yang menontonnya tidak bisa mengambil pelajaran daripada itu. Edukasinya ke masyarakat ini apa? Tidak ada bagi saya. Memang betul, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung daripada niatnya. Memang benar, niat mengamalkan ilmu. Tapi ada tempat tidak harus dipublikasikan. Kenapa harus dibuat konten? Bisa dibelajari di santri-santrinya, di rumah, ya, di madrasah, di TPQ, atau di santri-santrinya. Nggak harus dipublikasikan. Karena ini juga meresahkan daripada kaum pemuda. Ini mendengarkannya saja, orang bisa imajinasinya ini keluar. Imajinasinya ini akan berkembang. Sehingga menimbulkan rasa syahwat, rasa keinginan, ingin tahu yang seperti itu. Bagaimana? Apakah beneran seperti itu? Pasti akan ada rasa penasaran. Jadi mulai sekarang stop membuat konten yang seperti itu. Karena ini tidak etis, karena ini tidak sopan. Dan nama pondok
termasuk kiainya ustazah ini hanya termasuk dipertaruhkan. Maka ini hati-hati. Ya, mungkin sekian dari saya tanggapan kepada ustazah ini. Stop, jangan sampai buat video yang seperti itu lagi. Banyak ulama, banyak kiai, banyak kitab, banyak ilmu yang harus kita amalkan ke orang. Bahkan ilmu yang wajib seperti contoh syarat sholat, wudhu. Kenapa kok harus itu? Apakah pengen viral? Apakah pengen mencari popularitas? Ya, jadi pondok Anda, kiai Anda dipertaruhkan. Maka stop membuat konten yang seperti itu. Dari saya sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.